Firma Kristensen dengan NIM 2303060057, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi ayam. Ayam yang kami gunakan adalah ayam layer atau ayam bertelur dengan mata kuliah anatomi dan fisiologi ternak dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidiana Sari, SPT MPIPM. Terima kasih. Pada materi yang pertama, yaitu sistematika ayam. Ayam yang kami gunakan adalah ayam layer atau ayam petelur dengan filum chordata, subfilum vertebrata, kelas Aves, ordonya Galliformis, subordo itu Galli, familinya Phasanidae, dengan genus Gallus, dengan spesies Gallus domestica. Terima kasih. Selanjutnya adalah anatomi bulu. Bulu pada unggas terbagi atas tiga, yaitu plumulae, filoplumae. Yang pertama kita bahas adalah plumae. Plumae terbagi atas tiga, yaitu calamus, rachis, dan vexillium. Calamus ini berfungsi sebagai tempat melekatnya pada folikel kulit, dan rachis berfungsi sebagai lanjutan dari calamus dan sebagai penyokong vexillium. Vexillium itu adalah bendera bulu yang terdiri atas barbae yang sering disebut juga barbulae. Baik, lanjut. Bulu yang kedua yaitu bulu plumulae. Plumulae ini biasanya terdapat pada unggas muda atau burung yang sedang mengeram agar panas tubuh tidak dapat hilang. Oke. Yang ketiga adalah bulu filoplumae. Ini adalah bulu yang tidak sampai saat ini juga tidak diketahui apa fungsi dari bulu tersebut. Baik, ini pada bagian nervosum atau otak ayam. Otak ayam terbagi atas 4, yaitu cerebrum, medulla oblongata, dan medulla spinalis. Yang pertama kita bahas yaitu tentang cerebrum. Itu berfungsi sebagai pengatur aktivitas sadar pada ayam. Yang kedua, cerebellum. Cerebellum itu berfungsi sebagai pengatur keseimbangan pada ayam. Yang ketiga yaitu medulla oblongata, berfungsi pada bagian organ dalam ayam seperti pengaturan aliran darah, kebutuhan oksigen, serta fungsi jantung dan paru-paru. Yang keempat yaitu medulla spinalis, berfungsi sebagai mengantarkan informasi dari otak ke otot, serta mengantarkan informasi juga ke organ tubuh lainnya. Baik, saatnya sekarang adalah bagian digestori. Pada digestori, makanan masuk melalui cavum oris. Kemudian pada esofagus, makanan didorong dengan gerakan peristaltik menuju crop. Crop ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Setelah melalui crop, makanan masuk ke proventriculus. Di proventriculus ini, makanan mulai dicerna dengan menggunakan sistem enzimatis. Dan setelah melalui proventriculus, makanan masuk ke gizzard atau ventriculus. Di ventriculus ini, makanan dicerna menggunakan cara mekanis dan bebatuan-batuan kecil. Itu sebabnya ayam sering kita lihat mematuk-matuk batu untuk membantu pencernaannya. Kemudian ini adalah pankreas. Dilanjutkan dengan intestinum tenue. Intestinum tenue ini, maka nutrisi makanan sudah mulai diserap seperti asam lemak, karbohidrat, dan protein. Setelah melalui intestinum tenue, masuklah ke intestinum crassum atau disebut dengan usus 12 jari. Pada bagian ini, makanan diserap kadar airnya dan mineral. Kemudian setelah melalui intestinum crassum, makanan yang sudah cerna tadi sudah sampai di rektum. Rektum ini adalah tempat penampungan feses
yang akan dikeluarkan melalui kloaka. Kloaka ini adalah ujung dari pencernaan unggas. Kloaka ini memiliki 3 fungsi, yaitu tempat pengeluaran feses, reproduksi, dan ekskresi. Terima kasih. Baik, pada bagian ini adalah glandula digestori. Glandula digestori ada 3, yaitu hati, pankreas, dan vesikel vilea atau kantung empedu. Yang pertama adalah hati. Hati terletak antara gizzard dan kantung empedu, dan yang memiliki 2 lobus, yaitu lobus dexter dan sinister. Dan hati memiliki fungsi berupa sekresi empedu, metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, penyimpanan vitamin dan karbohidrat, dan juga hati dapat mengeluarkan cairan hijau kekuningan yang berperan dalam mengemulsi lemak. Yang kedua yaitu pankreas. Pankreas terletak di antara 2 denum. Pankreas berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Kelenjar endokrin mengekskresikan hormon insulin dan glukagon. Dan kelenjar eksokrin mengekskresikan getah pankreas yang dialirkan ke usus halus. Yang terakhir adalah empedu atau vesikel vilea. Vesikel vilea ini memiliki fungsi mempercepat amilase pankreas, membantu lipase pankreas, membantu penyerapan lemak, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, dan memiliki sifat antiseptik yang dapat memecah lemak. Selanjutnya adalah enzim pada proses pencernaan. Ada 3, yaitu amilase, pepsin, dan lipase. Yang pertama, amilase. Amilase berfungsi untuk memecah pati atau karbohidrat menjadi glukosa atau gula. Selanjutnya ada enzim pepsin. Pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Dan yang terakhir adalah enzim lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Baik, sirkulasi darah pada unggas. Yang pertama itu jantung. Jantung memiliki beberapa bagian seperti atrium dexter, atrium sinister, dan ventricle dexter, ventricle sinister. Dan jantung memiliki fungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua ada darah. Darah memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah eritrosit atau sel darah merah, berfungsi sebagai transport nutrisi, transport O2 dan CO2, dan juga hormon. Kemudian ada leukosit atau sel darah putih yang berfungsi sebagai antibodi pada tubuh. Dan yang terakhir yaitu keping darah. Keping darah yang berfungsi sebagai proses pembekuan darah. Yang ketiga yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah terbagi atas 2, yaitu yang pertama yaitu pembuluh darah arteri yang berfungsi sebagai untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh yang kaya akan O2. Kemudian pembuluh darah vena berfungsi untuk mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung yang kaya akan CO2. Selanjutnya pada bagian respirasi pada ayam. Pertama, nares. Nares adalah tempat masuknya udara agar unggas dapat bernapas dengan baik. Kedua, laring. Laring adalah jalan masuknya udara selama respirasi. Kemudian setelah laring, udara masuk ke trakea. Pada trakea ini, udara disaring agar kotor-kotoran yang terhirup dapat tersaring sebelum menuju paru-paru. Kemudian setelah trakea, udara
menuju paru-paru. Pada paru-paru terdapat gelembung-gelembung halus atau alveolus. Pada alveolus tersebut, disitulah terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi begitulah sistem respirasi pada unggas.